Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen saya, Bapak Ujuk, selaku dosen dalam bidang mata kuliah Business Intelligence. Dan perkenalkan saya sendiri dengan Oktida Metamarsitorus, kelas SI 403. Dan di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas UAS yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait yang saya ambil dalam paper jurnal itu, yaitu tentang penerapan bisnis intelligence pada transaksi penjualan di e-commerce. Baiklah, di sini saya akan mengawali dengan mempresentasikan latar belakang. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek. Salah satunya ialah proses penjualan. Salah satu faktor yang dapat bersaing adalah penggunaan bisnis intelligence, karena sebagai pusat proses penyimpanan data untuk menyimpan dan mengolah data berupa data penjualan, data pelanggan, dan rantai pasokan. Penerapan bisnis intelligence menjadikan e-commerce dapat mengumpulkan data transaksi penjualan yang terjadi pada toko, seperti jumlah transaksi, jumlah produk yang terjual, dan jumlah pendapatan yang didapat. Kemudian permasalahannya yang terjadi di dalam e-commerce ini ialah memiliki data penjualan yang banyak, sehingga sulit untuk menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pemilik e-commerce. Selain itu, e-commerce ini juga memiliki pengolahan data analisis yang terbatas, di mana ini dibutuhkan sebuah upaya atau alat bantu yang berupa business intelligence untuk mengolah data dan menjadi sebuah informasi, membuat ringkasan data, dan menghasilkan laporan yang baik. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, di mana data yang digunakan sebagai instrumen terdiri dari observasi, wawancara, dan studi literatur. Proses perancangan menggunakan business intelligence roadmap yang memiliki beberapa tahapan, dimulai dari identifikasi masalah, studi literatur, OLCP, ETL, data warehouse, dan perancangan OLAP, yaitu Online Analytical Processing. Kemudian di sini saya akan menjelaskan state of the art dalam penerapan business intelligence pada transaksi penjualan di e-commerce. Dalam konteks e-commerce ini, penerapan business intelligence telah berkembang pesat, di mana melibatkan berbagai metode dan teknik untuk menganalisis data transaksi penjualan. Berikut adalah beberapa metode yang sering digunakan. Yang pertama itu data warehousing, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber transaksi e-commerce ke dalam satu tempat untuk analisis yang lebih mudah. Ini mempermudah integrasi data dan analisis historis. Yang kedua ialah analisis deskriptif, menggunakan teknik statistik untuk menganalisis data penjualan yang sudah ada. Ini mencakup pengukuran seperti total penjualan, jumlah pelanggan, dan tren penjualan. Kemudian yang ketiga itu ialah data mining, di mana metode ini mencakup teknik seperti clustering, classification, dan association rule mining untuk menemukan pola dan hubungan dalam data. Misalnya analisis keranjang belanja yang dapat membantu memahami produk yang sering dibeli dengan bersamaan. Kemudian yang keempat itu ialah projective analytics, yaitu menggunakan algoritma dan model statistik untuk memprediksi perilaku pelanggan di masa depan. Misalnya, analisis prediktif dapat digunakan untuk memperkirakan permintaan produk berdasarkan data historis. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dashboard dan visualisasi data. Penggunaan alat visualisasi ini untuk mempresentasikan data secara interaktif, memungkinkan manajer untuk membantu kinerja penjualan secara real time. Lalu di sini dijelaskan tentang keunggulan metode yang diusulkan dalam paper untuk problem solving. Yang pertama itu ialah integrasi real time. Metode yang diusulkan ini dapat fokus pada integrasi data secara real time yang memungkinkan analisis yang lebih cepat dan responsif terhadap perubahan pasar daripada hanya menggunakan data historis. Kemudian yang kedua itu ialah analisis sentimen. Dengan menerapkan analisis sentimen ini dari ulasan pelanggan dan media sosial, metode ini dapat memberikan wawasan tentang persepsi pelanggan yang lebih mendalam, tidak hanya berdasarkan angka penjualan. Dan yang ketiga ialah machine learning. Penggunaan algoritma machine learning ini dapat lebih canggih untuk memprediktif analytics, dapat meningkatkan akurasi prediksi penjualan dan perilaku pelanggan dibandingkan dengan teknik tradisional. Kemudian yang keempat ialah metode yang diusulkan dalam mengedepankan personalisasi pengalaman pelanggan berdasarkan analisis data yang mendalam, meningkatkan konversi penjualan dan loyalitas pelanggan.
Kemudian yang kelima ialah keputusan berbasis data, di mana keunggulan utama dari metode ini adalah kemampuannya untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik dengan memberikan rekomendasi yang relevan dan actionable untuk strategi penjualan dan pemasaran. Dengan pendekatan-pendekatan inilah penerapan business intelligence pada transaksi penjualan di e-commerce dapat lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika pasar yang cepat berubah. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja implementasi metode usulan. Untuk menerapkan metode business intelligence pada transaksi penjualan di e-commerce, kita dapat menggunakan algoritma berbasis machine learning dan analisis data. Berikut adalah langkah-langkah implementasi yang dapat digambarkan dalam bentuk diagram sistem. Yang pertama itu ialah pengumpulan data. Data transaksi penjualan, data pelanggan, dan data produk diambil dari sistem e-commerce dan disimpan dalam data warehouse. Kemudian yang kedua, pembersihan data dan transformasi data. Data yang diambil dibersihkan dari kesalahan dan diubah ke dalam format yang digunakan untuk menganalisis. Dan yang ketiga ialah analisis data, di mana menggunakan teknik data mining ini untuk menemukan pola dan hubungan seperti analisis keranjang belanja dan segmentasi pelanggan. Kemudian yang keempat ialah modeling dan prediksi, di mana menggunakan algoritma machine learning ini untuk memprediksi perilaku pelanggan dan permintaan produk di masa depan. Dan yang terakhir ialah visualisasi data, yaitu menghasilkan analisis dan prediksi yang ditampilkan dalam dashboard interaktif yang menampilkan grafik, tabel, dan KPI, yaitu Key Performance Indicator, dan pengambilan keputusan yang menggunakan wawasan dan rekomendasi dari analisis untuk merumuskan strategi pemasaran dan penjualan yang lebih efektif. Kemudian di sini kita akan menjelaskan tentang hasil implementasi metode usulannya, yaitu yang pertama grafik penjualannya. Grafik ini merupakan tren penjualan dari waktu ke waktu, membantu manajer untuk memahami musiman dan pola penjualannya ya. Kemudian yang kedua ialah tabel segmentasi pelanggan, tabel yang mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pemberian. Kemudian hasil simulasi permintaan, kemudian KPI dashboard, dan selanjutnya ialah analisis sentimen juga, yaitu hasil analisis sentimen ini dari ulasan pelanggan ya, yang menunjukkan sentimen positif, negatif, atau netral terhadap produk tertentu. Dengan hal-hal ini, perubahan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan di platform e-commerce. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis data dan parameter indikator keberhasilannya. Setelah menerapkan metode business intelligence ini pada transaksi penjualan di e-commerce, analisis data diperoleh dapat dikaitkan dengan beberapa indikator keberhasilan ya, yang seperti salah satunya adalah total penjualan, kemudian rata-rata nilai pesanan, kemudian tingkat retensi pelanggan. Yaitu bisa saya jelaskan, yaitu hasilnya tingkat retensi pelanggan meningkatkan dari 70% menjadi 80% setelah personalisasi pengalaman pengguna berdasarkan analisis data. Kemudian waktu rata-rata untuk penyelesaiannya juga, yaitu transaksi dan hasilnya berkurang dari 5 menit menjadi 3 menit, seperti itu. Indikatornya yaitu pengurangan waktu transaksi, menunjukkan efisiensi dalam proses checkout yang lebih baik. Ya, dan di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya, yaitu dari hasil analisis data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa penerapan metode business intelligence yang melibatkan analisis data, model prediksi, dan visualisasi informasi berhasil meningkatkan kinerja penjualan e-commerce. Metode ini tidak hanya meningkatkan total penjualan juga, tetapi rata-rata nilai pesanan dan memperbaiki pengalaman pelanggan ya melalui personalisasi dan efisiensi proses pembelian. Keberhasilan ini pun menunjukkan pentingnya memanfaatkan data untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan merumuskan strategi yang lebih efektif dalam e-commerce. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan ide penerapan dalam pengambilan keputusannya atau pemecahan masalahnya. Menurut saya yaitu bisa kita lakukan dengan mengintegrasi dengan
IoT atau Internet of Things, mengintegrasikan data dari perangkat IoT seperti sensor di toko fisik atau perangkat rumah pintar untuk mendapatkan wawasan tentang perilaku pelanggan secara lebih menyeluruh. Penerapannya ialah data yang diperoleh dari perangkat dapat kita gunakan untuk mempersonalisasi pengalaman pengguna, seperti merekomendasikan produk berdasarkan analisis data penggunaan perangkat. Dan kemudian pengembangan model yang lebih canggih dengan menggunakan algoritma deep learning ya, untuk menganalisis data yang lebih kompleks dan lebih besar. Model ini dapat digunakan untuk memprediksi tren penjualan yang lebih akurat dan perilaku pelanggan, termasuk kemungkinan churn ya, atau pelanggan berhenti berbelanja. Ya, baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan semoga Bapak Ucuk berkenan dengan presentasi yang saya berikan. Terima kasih.